Sendiri bola. Halo kawan-kawan, langsung saja. Jadi di video yang kedua ini masih lanjutan dari video sebelumnya. Sebagaimana janji saya sebelumnya, saya akan melanjutkan merakit ranjang knockdown bagian 2 untuk tipe ranjang Morgan BD120. Jangan lupa klik subscribe, like, tanda lonceng dan komen agar channel ini terus berkembang di kemudian hari. Oke, di video bagian kedua ini kita akan merangkai bagian belakang dan atas ya dengan langkah 14 pertama-tama. Jadi di sini ada part 1, 2, 2, 6 dan nomor 7 ya kawan-kawan. Kita akan memasang baut, memasang pasak dan lain-lain di part nomor 1, 2, 2, 6 dan 7. Tapi untuk pemasangan pasak dan lain akan saya lewatkan saja. Kita akan langsung saja lanjut bagaimana merangkai part ini di langkah berikutnya. Jadi di langkah 15 kita rangkai antara kotak yang pertama yang sudah kita rakit di awal dengan bagian 7, bagian 22 dan bagian 6 ya kawan-kawan. Ini adalah penghubung antara kotak yang bawah dengan bagian belakang ranjang ya kawan-kawan. Nah ini kita pasangkan part nomor 6, 22 dan 7 di kotak yang bagian bawah ya kawan-kawan. Nah ini kira-kira bentuk awalnya. Kemudian nanti kita akan memasangkan di langkah 16 ini memasangkan part nomor 1. Part nomor 1 ini adalah bagian utama belakang ranjang ya kawan-kawan. Ini bagian yang cukup besar. Saya gunakan bor untuk membaut antara bagian satu dengan bagian yang bawah tadi ya. Nah ini bagian satu. Lalu kemudian kita lanjutkan dengan merangkai bagian top atau bagian atas atau alas ranjang yang paling utama ya. Ini menggunakan skrup juga. Untuk mempercepat saya menggunakan bor karena membutuhkan tenaga yang lumayan dan banyak juga baut yang harus dirangkai. Nah ini satu persatu kita baut ke part yang ada di bawahnya. Ini adalah alas ranjangnya, bagian utama ya, bagian atas. Satu persatu kita bor. Nah ini bentuk akhirnya kira-kira di bagian atasnya, dan kemudian kita siap melakukan langkah ke 18 ya. Langkah ke 18 itu kita memasangkan skrup untuk nanti disambungkan dengan part yang sebenarnya di sini bagian utamanya adalah rak di bagian belakang ya kawan-kawan. Di langkah 19 kita memasang pasak dan lain-lain untuk part nomor 10, 13, 12 dan 14 serta 15 ya. Ini adalah bagian belakang yang nanti akan ada raknya. Ya ini part-partnya. Kita akan pasangkan di langkah ke-20, part 14 dan 15 itu di part nomor 1 yang sudah dipasang sebelumnya, yang juga sebelumnya sudah dipasang skrup ya. Kita tinggal pasangkan saja part 14 dan 15 nya di bagian belakang. Selanjutnya kita ke langkah 21. Ini langkah utamanya adalah memasangkan bagian belakang ya, yang nanti berfungsi sebagai rak di bagian belakang. Ini kita pasang bagian bawah. Ini adalah part nomor 12 dan 13. Kemudian bagian atas ini adalah part nomor 10. Bagian atasnya kita kencangkan juga. Selanjutnya di langkah yang ke-22 kita akan merangkai part 17, 26 dan 25. Ini nanti akan berfungsi sebagai penutup bagian belakang ranjang ya kawan-kawan. Kita pasangkan bautnya. Ini bautnya agak sedikit berbeda dan nanti bentuknya seperti letter U. Nah kita langsung rangkai saja.
letter U, dan dia akan menutup bagian belakang. Dan juga jangan lupa kita pasangkan kakinya. Setelah itu nanti kita akan pasangkan bagian ini ke bagian belakang ranjang. Nah, ini kira-kira bentuk letter U-nya. Langkah 25, kita memasangkan bagian belakang ke part yang terakhir tadi, dan kemudian kita kencangkan dengan bor karena lumayan cukup banyak bautnya. Dan di langkah yang ke-26 kita menggunakan part 16. Ini adalah ambalan ya kawan-kawan, dengan ambalan duplo. Jadi kita tinggal pasangkan saja ambalannya. Setelah itu kita pasangkan part raknya. Ini part nomor 16 satu persatu di kiri dan kanan ranjang ya kawan-kawan. Kita tinggal pasangkan saja, cukup mudah. Dan di bagian yang terakhir kita akan merangkai laci ya. Laci ini akan berada di sisi kiri dan kanan. Kita akan menggunakan beberapa part. Partnya itu adalah part nomor 27, 30, 28, 29 dan 32. Ini masing-masing ada dua bagian karena memang lacinya akan ada dua ya. Satu persatu akan kita rangkai, tapi saya hanya akan merangkai bagian yang pertama karena langkah yang berikutnya itu sama saja. Kita merangkai bagian laci yang pertama. Di sini kita pasangkan juga skrupnya seperti biasa. Ini skrupnya itu dipasang di bagian nomor 27 ya kawan-kawan, di part nomor 27. Kemudian nanti kita sambungkan dengan part nomor 28 dan 29 yang sudah dipasangkan pasak, baut dan lain-lain seperti ini. Ini cara merangkainya juga cukup jelas ya. Terus kemudian part nomor 31 dan 32 ini tripleknya ya kawan-kawan, dimasukkan di bagian atasnya. Ini nanti akan jadi bagian bawah laci ya, tinggal disambungkan seperti ini. Jadi part nomor 27 dan part nomor 30 dijadikan satu semuanya dalam satu laci. Dibaut satu persatu ini dengan skrup biasa untuk memperkuat kiri dan kanan. Lacinya itu cukup kokoh ya. Dan kemudian di langkah 29 kita akan pasangkan rel di bagian bawah laci. Jadi ini adalah lawan dari rel yang sudah dipasangkan sebelumnya di ranjang yang sudah dirangkai. Kiri dan kanan rel lacinya cukup kuat, di skrup ke bagian laci relnya. Rel ini di partnya disebut dengan huruf T ya kawan-kawan. Terus kemudian juga kita skrup bagian bawah lacinya, tripleknya, supaya lebih kuat, supaya bisa menyangga lacinya dengan cukup baik ya. Dan kemudian tibalah di langkah terakhir, kita tinggal memasangkan laci di kiri dan kanan. Dan inilah hasil akhirnya kawan-kawan, ranjang Morgan BD 120, warnanya Sonoma Oak, produksi dari Pirahome. Ini bagian sebelah kanannya. Nah, ini ada kotak kosong ya, kita bisa menyimpan barang sesuatu di sini. Dan kemudian ini adalah laci sebelah kanan. Ini adalah rak bagian belakang sebelah kanan, kita bisa menyimpan buku, bisa menyimpan apa saja di belakang ini, mainan, mungkin mainan anak-anak ya, karena memang saya memperuntukkan ranjang itu untuk anak saya. Dan ini laci sebelah kiri, kotak sebelah kiri.
cukup simpel dan setelah diukur cukup pas, ukurannya 120 kali 200 cm persegi. Oke kawan-kawan, beginilah hasil akhirnya. Mudah-mudahan cara merakit keranjang ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan jangan lupa sekali lagi klik tombol subscribe, terus kemudian like, komen, dan klik tanda lonceng serta share supaya channel ini tetap terus berkembang. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.